tentang ekonomi, ya, tentang kemandirian ini kan juga menjadi persoalan menurut saya ya. Ya sudah baik, sudah berjalan, cuman tentu saja belum optimal. Jadi bisa kita lihat dan kita mungkin mengalami. Jadi kalau kita kantor itu mulai jam kerjanya adalah mulai jam 8. Ini sampai hari ini kalau kita ke kantor kelurahan ini tidak bisa jam 8 itu sudah buka. Banyak masalah yang lain tentunya adalah sinkronisasi pamong dalam bekerja, sehingga supaya sinergitas dari antar pamong ini bisa bekerja dengan baik. Karena saya lihat selama ini begitu-begitu saja perkembangan Trimulyo itu dari dulu sampai sekarang nggak ada. Bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman itu? Kalau kita berada pada titik yang sama, berarti kita tidak akan bergerak walaupun dalam kondisi baik-baik saja. Nama saya Hardiono Esa, tempat tanggal lahir Sleman 10 Oktober 1957, dan pendidikan saya sarjana hukum. Dan keluarga saya punya anak 4, cucu 8, istri 1. Nama lengkap saya adalah Nur Mujahidin Ahya Arianto, AMD. Dalam proses ini disingkat menjadi Nur Mujahidin AMD saja, karena kan ada kekurangan space. Nah, tanggal lahir saya adalah di Sleman, 12 Juni 1974, jadi 47 tahun saat ini. Dan tempat tinggal saya di Pendeman, Trimulyo, Sleman, Yogyakarta. Nah, tepatnya di pertigaan Pendeman, Gapuro, di Jalan Turi kilometer 3. Jadi nama saya Darmawan Budi Santoso atau sering disebutnya Pak Wawan gitu. Saya lahir di Kadisobo itu 54 tahun yang lalu. Pasnya itu hari Valentine tahun 67. Nama saya Yoyong Wahyono, ya, saya lahir di Sleman tahun 1967 bulan 11 tanggal 28 November 1967. Pada hari ini saya sudah menginjak 53 menuju 54, sebentar lagi mau ulang tahun. Perkenalkan, nama saya Kholik Harmoko, Sarjana Teknologi Pertanian. Saya dibesarkan di wilayah Kelurahan Trimulyo. Saya asli orang Trimulyo. Saya lahir pada tanggal 31 Mei 1981 di Bantul. Saya bertempat tinggal di RT 3 RW 30 Dusun Kalirase, Trimulyo, Sleman. Pengalaman kerja pada saat tahun 1996 itu saya berada di Jakarta selama 7 tahun dengan cross functional team ya. Jadi dimulai dari pada saat itu menjadi payroll accountant, jadi akuntansi untuk penggajian. Lanjut untuk 2 tahun kemudian menjadi asset management project accounting, mengelola aset sama project management di perusahaan di Procter & Gamble Indonesia. Kemudian dilanjutkan lagi, saya pindah ke HRD di perusahaan tersebut, PT PNG, Pentin dan Oleh itu, 1 tahun menjadi HRD. HRD khusus untuk divisi sales. Nah, lalu saya dipromosikan, proyeksi masuk ke dunia sales, pegang modern market pada divisi kategori manajemen atau produk display supermarket, hypermarket di Indonesia, mengcover dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya 2 tahun di situ dan saya pindah ke perusahaan yang lain untuk promosi menjadi seorang manajer. Saya pindah ke Johnson & Johnson Indonesia pada tahun 2003 dan alhamdulillah saya kembali ke kampung waktu pegang area Jawa Tengah, Yogyakarta, basisnya di Jogja selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun, namanya orang lapangan, sales di area, selalu dipindah pada saat sebelum 2 tahun.
dan saya dipindahkan ke area timur berbasis di Denpasar, mengcover Bali, Nusa Tenggara hingga perbatasan timur-timur. Di sana 2 tahun juga kurang lebih. Lalu saya dipromosikan lagi untuk masuk ke wilayah yang lebih besar di area Jawa Barat secara total, dikurangi Jabodetabek khususnya. Nah, di situ saya berbasis tinggal di Bandung, di Kopo, di sana untuk mengcover Sukabumi, Cianjur, lalu Cirebon sampai Tasik, Malaya, Garut dan sekitarnya, Kuningan, Majalengka. Nah, di situ 1,5 tahun saya dipindah ke divisi marketing, di trade marketing di Jakarta selama 1,5 tahun. Nah, pada saat 1 tahun tersebut saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan untuk menggeluti dunia yang berbeda, yaitu berbasis sosial kemasyarakatan. Nah, lalu saya tergabung di Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik UGM, Teknik Geologi khususnya, untuk bekerja sama bareng-bareng. Waktu itu juga ikut mendalami air bersih di Yogyakarta khususnya. Lalu kita dikirimkan untuk mendampingi tim pengelola air bersih di Indonesia. Saya khususnya ditempatkan di Kalimantan 3 kali dalam setahun, dalam beberapa tahun hingga saat ini. Namun karena pandemi, pendampingannya sekarang melalui virtual dan juga ada kunjungan terbatas. Di PT Sinergi Performa Cipta, saya sebagai Regional Manager dan konsultan HRD. Di situ saya memegang beberapa klien, Tokopedia sama Grab, yaitu untuk divisi pengadaan dan pengelolaan karyawan se-Indonesia sampai saat ini. Dan juga secara paralel, saya ikut mendampingi masyarakat, bersama masyarakat, berkegiatan bersama masyarakat. Walaupun saya berada di Jakarta, di Semarang, dan di Bali, lalu pindah ke Bandung, saya tetap aktif di situ untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, mendampingi teman-teman juga termasuk Karang Taruna untuk bisa aktivitas secara sosial kemasyarakatan. Penyelenggaraan gelar budaya, merti dusun, lalu ada aktif di beberapa aktivitas seperti di Sub LPMD. Waktu itu Karang Taruna juga pernah jadi pengurus di tingkat padukuhan. Hingga saat ini saya masih menjadi sekretaris di LPMD, LPMK ya. Lalu untuk secara paralel juga saya tergabung dalam badan usaha milik desa, Bumkal kalau sekarang. Walaupun sekarang dalam posisi sedang off karena ada kendala pandemi dan kita akan kembangkan di kemudian hari. Saya sekolahnya yang pertama di SD Kadijogo 1, SMP Negeri 2 Sleman, dan SMA 1 Sleman. Terus saya mengambil pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi UI, program studi akuntansi. Terus pernah juga mengambil akta mengajar di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Riwayat organisasi yang saya alami, selain saya aktif di OSIS sejak SMP, SMA, saya juga pernah menjadi anggota resimen mahasiswa, dan organisasi yang lain adalah kepramukaan. Ini kami aktif sejak di gugus depan di SMA Medari. Terus saya pernah menjadi juga ketua Dewan Kerja Penegak Pandega Kecamatan Sleman dan juga di Warcap Sleman. Terakhir kami di Pramuka ini pernah menjadi sekretaris Korps Pelatih dan sekretaris Warcap Sleman sekitar tahun 2003. Yang lain kami juga aktif di lembaga keagamaan. Saya saat ini masih menjadi bendahara di lembaga keagamaan di Kelurahan Trimulyo dan di Kecamatan Sleman. Saya sekolah di SD Trimulyo, ya, ada di Ngopenan. Saya masuk SMP lebih dekat lagi, SMP Trimulyo lagi. Saya kemudian bisa masuk di SMA Antono Harjo dan 3 tahun juga. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Wangsa Menggala, Fakultas Pertanian pada tahun kedua ya. Kemudian pada tahun ketiga saya mencoba kembali, peruntungan masuk UGM dan alhamdulillah saya masuk di Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian setelah lulus, sebelum saya dilantik menjadi dokter, saya sudah mendapat panggilan di PT Carun Pokpan yang divisi PT IMA ya, ini bergerak di bidang obat-obatan ya. Kemudian saya masuk di sana, pertama saya di Jakarta, kemudian membuka cabang adanya di Cirebon, saya kemudian diminta untuk mengisi di Cirebon.
Alhamdulillah di Cirebon semuanya berjalan dengan lancar, namun di saat 97 akhir dan 98 mulai ada Krismon, itulah mulai banyak perusahaan peternakan gulung tikar dan akhirnya perusahaan kami pun terkena dampaknya. Sehingga waktu itu mau dipindah ke Kalimantan, saya tidak mau. Saya memilih mengundurkan diri karena memang saya berat untuk bisa jauh dari orang tua, khususnya ibu, karena tinggal ibu waktu itu. Karena bapak sedo di tahun 92, saya semester 5 kalau nggak salah ya. Sehingga saya harus meninggalkan untuk tidak di perusahaan, sehingga saya berusaha untuk mandiri di Cirebon. Alhamdulillah saya kembali lagi ke Jogja ya. Kemudian saya mencoba merintis di sini ya. Berat tentu karena memang awal dari sebuah gonjang-ganjing negara ini nggak mudah. Saya masuk terjun di politik itu di tahun 2008 ya, waktu itu diminta untuk menjadi pengurus Partai Gerindra ya, menjadi wakil ketua, dan sampai akhirnya di 2010 saya diminta untuk menjadi ketua. 2 tahun saya mengemban amanat itu dan mendapat pelatihan dari Pak Ketua Umum waktu itu, Bapak Prabowo, melakukan pendidikan kepemimpinan semi militer. Ya, kemudian sampai hari ini saya bergerak bidang usahanya tentu tidak hanya satu jenis, saya juga punya CV ya, namanya CV Lapin, bergerak di bidang pelatihan ya, capacity building, peningkatan daripada kapasitas sumber daya manusia ya. Kebetulan saya SD di SD Sidomulyo, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 2 Sleman, dan SMA saya kebetulan berada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Yogyakarta. Kemudian saya lanjutkan, kemudian saya bersekolah di jenjang perkuliahan, saya di Universitas Wangsa Manggala. Saya mengambil jurusan yaitu adalah teknologi pertanian. Kebetulan sejak mulai SMA saya aktif di berbagai macam organisasi. Saya kebetulan di OSIS, kemudian saya masuk di jenjang perkuliahan. Kebetulan saya juga aktif di lembaga kemahasiswaan. Saya aktif di lembaga senat fakultas, dan pada waktu itu saya juga sering ikut mewakili universitas dalam ajang nasional, yaitu dalam organisasi skala nasional, yaitu adalah Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia. Kemudian saya dalam perjalanan saya punya prinsip, memang saya sebelum lulus saya harus bisa punya skill yang harapan saya akan menjadi sebuah modal untuk mengarungi kehidupan. Kemudian saya juga di masa kuliah saya aktif di berbagai macam kegiatan, sehingga saya kurang lebih tahun 2004 saya kemudian menggeluti di dunia yang berbeda, yaitu dengan dunia yang sesuai dengan skill yang saya miliki, yaitu dalam hal tentang leadership. Sehingga pada tahun 2004 saya ikut dalam sebuah paguyuban, yaitu adalah paguyuban pemandu perjalanan wisata daerah istimewa Yogyakarta, yang disingkat dengan PAPTA DIY. Kemudian saya mulai dari 2004-2005 saya sampai tahun 2021 ini saya sebagai pemandu wisata. Dan dalam perjalanan saya juga dipercaya dalam pekerjaan, saya pernah sebagai ketua dari paguyuban pemandu perjalanan wisata daerah istimewa Yogyakarta, dan juga saya dipercaya juga sebagai anggota juga dari Himpunan Pramusata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu adalah DPD Yogyakarta. PT Garuda Indonesia dari tahun 1982 sampai 2013. Pengalaman organisasi saya dulu di perusahaan, saya pernah memimpin koperasi perusahaan dalam 2 periode dari tahun
2010 sampai 2000 sampai 2010 itu di pengalaman di organisasi saya. Terus di perusahaan saya mempunyai anak buah sekitar 25, saya sebagai supervisor di perusahaan. Terus untuk pengalaman di organisasi kampung, saya menjadi RW dari tahun 1995 sampai 2017, dan saya kecimpung di Kelurahan Trimulyo, jadi ketua LPMD Trimulyo, sekarang LPMK, dari tahun 2017 sampai 2021. Jadi visi saya adalah bersinergi mewujudkan Trimulyo desaku berbudaya dan mandiri. Desaku itu bisa diakronimkan menjadi damai, dinamis, elok, edi, sejahtera, amanah, kompetitif, dan unggul. Jadi secara sederhananya bersinergi wujudkan Trimulyo desaku berbudaya dan mandiri. Terus misi saya ini ada 10, mungkin salah satunya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, akuntabel, partisipatif dengan menerapkan teknologi yang berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, mewujudkan Kaptimas dan kesadaran hukum pada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleransi, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. 4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif melalui program strategis di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, UMKM, dan badan usaha milik kelurahan, kalau umumnya BUMDes gitu. Yang kelima, mewujudkan kelurahan yang berwawasan pengurangan risiko bencana yang berbasis masyarakat. Yang keenam, inovasi dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan kelurahan. Yang ketujuh, memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan ruang wilayah. Yang kedelapan, kelembagaan kelurahan dinamis dan berbudaya kelurahan adaptif. 9. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kelurahan berkesetaraan gender. Visi misinya saya cukup 3 saja, ya, yang nanti memang saya breakdown ke beberapa agenda. Yang pertama, mandiri ya. Mandiri itu mandiri apa ya? Mandiri ekonomi dan mandiri berpikir. Ekonomi dan berpikir ini nggak bisa dilepaskan ya. Yang kedua adalah cerdas ya. Cerdas ini adalah dalam rangka menyikapi teknologi. Dalam setiap kegiatan kita harus menggunakan teknologi, maka saya ambilkan cerdas. Dan yang 3, setelah kita mandiri, setelah kita cerdas, maka yang diperlukan adalah bermartabat. Misi-misi yang pertama mengenai mandiri pangan, tentu ini berhubungan dengan perut ya. Jadi menurut saya orang itu harus warak ya, walaupun di saat pandemi bagaimana caranya orang itu harus warak. Maka ekonomi harus dijalankan mulai dari sisi pertanian. Pertanian tidak hanya menanam ya, pertanian ini kan luas ya. Pertanian itu yang meliputi tanaman pangan, perikanan, peternakan, terus apalagi ya, perkebunan ya, itu harus kita tingkatkan, baik melalui pengelolaan produksinya, kemudian packaging pasca produksi, kemudian juga marketingnya ya. Kemudian mandiri berpikir adalah selalu menciptakan ruang berpikir di Trimulyo ini bukan menjadi hal yang tabu atau yang jarang, tapi akan kita lakukan dengan memberikan kesempatan dalam setiap keputusan apapun harus dengan cara berdiskusi. Maka disitulah berpikir. Maka ruang-ruang berpikir harus selalu kita buka agar segala keputusan itu berdasarkan pemikiran, bukan karena
bukan karena ego ya, bukan karena menang-menangin dewi, cuman karena berdasarkan pemikiran dengan ilmu, sehingga yang dihasilkan adalah untuk kebaikan kita semuanya. Itu mandiri berpikir ya. Kemudian yang kedua visi misi saya adalah dengan membentuk smart village ya, atau desa cerdas. Dari semua kegiatan tadi berdasarkan mandiri pangan, kegiatan dari pertanian, ekonomi dan sebagainya, juga dalam rangka berpikir tadi itu ada menggunakan dengan teknologi, maka dengan kecerdasan teknologi itu, sehingga nanti kita sudah tidak akan ketinggalan zaman di masa 4.0 ya, apalagi nanti sudah mau menuju 5.0 ya, artinya teknologi harus canggih lagi, jangan sampai segala macam kegiatan kita itu meninggalkan yang namanya teknologi, kita akan ketinggalan ya. Walaupun barang-barang kita masih tradisional dan sebagainya, tapi ketika packaging, marketing dilakukan dengan teknologi, dengan kecerdasan itu tadi, itu akan menjadi ya luar biasa ya, dan sudah terbukti dimanapun ya, banyak startup di sana. Bukan tidak mungkin Trimulyo ini akan bisa menjadi terdepan di Kabupaten Sleman, saya yakin untuk itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan bermartabat ya, artinya semua setelah kita ekonominya kuat ya, kita sudah pinter, sekali lagi kita tetap berpegang pada ajaran budaya dan agama kita yang adiluhung ya, sehingga nanti dibekali oleh budaya yang positif serta agama yang baik, maka penggunaan kecerdasan dan uang itu akan sangat bermanfaat, seperti tugas manusia di bumi ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai khalifah ya, atau pemimpin untuk memimpin sehingga dunia ini akan menjadi lebih panjang hidupnya. Visi dan misi saya maju di pemilihan lurah Kelurahan Trimulyo ini, diantaranya saya ingin mewujudkan Trimulyo yang unggul, dinamis, makmur, dan berbudaya. Dalam mewujudkan visi saya, tentunya saya akan mengusung misi, diantaranya satu, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang bersih, berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab. Kedua, membina masyarakat yang agamis dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Ketiga, membangun infrastruktur dan sarana publik yang terarah dan bertahap. Yang keempat, pemetaan dan perencanaan pemberdayaan potensi kelurahan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat kelurahan. Yang ketujuh, membangkitkan kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis komunitas yang harmonis dan partisipatif. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kelurahan. Yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi dan kemajuan kelurahan. Yang ke-10, mengakomodasi peran pemuda dalam pembangunan di bidang kesenian dan olahraga. Misi saya adalah untuk membangun Trimulyo ya, masyarakat sejahtera lahir dan batin, dan dari itu kita akan di misinya kita akan membangun Trimulyo terutama di bidang pertanian. Kita akan mengangkat petani-petani kita, membantu untuk mengangkat petani, membantu untuk pelaksanaan pertanian agar lebih maju, tidak secara tradisional saja, dan terutama kita sekarang untuk mendapatkan pupuk di Trimulyo itu sangat susah sekali. Makanya rencana saya dalam program saya akan mengadakan pupuk di Trimulyo yang akan kita di BUMDes. Nanti kita akan membentuk BUMDes, akan mengurusi salah satunya mengurusi
pengadaan pupuk di Kelurahan Trimulyo. Terus juga yang kedua untuk masalah kepemudaan, mungkin kita akan mengajak Karang Taruna pemuda semua untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan pemuda termasuk olahraga, ya budaya, ya apa nanti biar Karang Taruna itu banyak punya kegiatan yang positif, dan kita juga akan mengadakan untuk tempat-tempat olahraga, dan kita juga akan mengadakan turnamen-turnamen yang akan dikerjakan oleh Karang Taruna. Itu juga termasuk nanti akan disubkan dari BUMDes-nya, yaitu termasuk ke unit-unit BUMDes untuk di Karang Taruna termasuk di olahraganya, dan nanti apa kegiatan olahraga yang ada di Trimulyo atau kegiatan budaya itu akan kita gerakkan dari seluruh masyarakat Trimulyo, dan terutama Karang Taruna akan lebih kita giatkan. Contoh yang ketiga, kita akan membuka lapangan atau membuka tempat wisata desa. Wisata desa kita itu punya tempat-tempat yang bagus, seperti kita punya mata air yang tidak berhenti biarpun kemarau panjang, kita punya mata air yang bagus, itu nanti akan bisa kita kelola untuk menarik wisata dari lokal maupun dari luar, dan nanti itu akan bisa menarik tenaga kerja di sekitar kita, atau terutama untuk masyarakat Kelurahan Trimulyo. Jadi itu akan menambah ekonomi masyarakat Trimulyo dan mengangkat ekonomi agar mengurangi kemiskinan di daerah Trimulyo. Dan yang keempat, mungkin itu untuk masalah UMKM kita angkat. Kita di Trimulyo ini banyak yang punya industri-industri kecil, home industri seperti selondok atau peyek atau apa aja, banyak itu masalah yang ada di Trimulyo. Itu nanti kita akan angkat, kita akan mengadakan pasar murah, dan rencana saya kalau saya jadi untuk syukuran itu kita akan mengadakan pasar murah di Trimulyo. Itu untuk mengangkat usaha-usaha bidang-bidang usaha masyarakat kita, usaha kecil, itu akan kita pamerkan di situ. Kita akan mengundang dari departemen perdagangan dan investor-investor lain yang akan kita undang ke situ untuk melihat produksi-produksi yang ada di Trimulyo. Mudah-mudahan dia tertarik dan akan mengambil produksi-produksi kita itu untuk menambah ekonomi pengusaha-pengusaha kecil dan mengangkat usaha kecil agar bisa berjalan baik, dan itu juga akan mengangkat atau menampung tenaga kerja lokal di Trimulyo itu. Kalau secara visi adalah visi pribadi. Visi pribadi saya adalah untuk mewujudkan tata kelola di Kelurahan Trimulyo ini menjadi tata kelola yang cerdas dan berbudaya, yaitu tata kelola pemerintahan kelurahan yang cerdas dan berbudaya. Itu visinya, dengan misi yang terbagi sekian banyak. Saya bentuk dalam sebuah heksagonal 6 komponen, banyak komponen, dan ada saya sediakan juga di channel YouTube saya juga. Di situ antara lain adalah tata kelola pemerintahan, lalu dan manajemen organisasi pemerintahan kelurahan, lalu juga ada tata kelola ekonomi, disambung lagi tata kelola pemasaran atau branding ikon wilayah, dan juga tata kelola pemberdayaan masyarakat. Kemudian tata kelola yang lain adalah tata kelola tata ruang wilayah yang berbasis potensi wilayah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tata kelola lingkungan yang berbasis budaya. Nah, budaya kenapa saya tekankan di sini? Karena budaya adalah sebuah karakter manusia dan lingkungannya
dan itu akan mencakup di seluruh komponen dalam 6 komponen di heksagonal tadi yang dibalut dengan sebuah aktivitas budaya masyarakat, di mana itu adalah karakter masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Itu misi saya. Loh, strategi akan banyak sekali, tapi saya ringkas untuk menjadi 3 komponen, bahwa smart ataupun cerdas itu bukan berarti hanya digital, tapi tata kelolanya sesuai dengan potensi wilayah dan aturan yang berlaku, tanpa mengesampingkan aturan, tapi tepat guna, tepat sasaran, tepat orang, dan juga tepat keahlian. Jadi setiap orang akan memiliki keahlian, akan diterapkan untuk bisa membangun dan membantu dalam pengelolaan wilayah di Kelurahan Trimulyo. Itu dari smart government atau tata kelola pemerintahan kelurahan. Nah, komponen yang berikutnya adalah tata kelola untuk smart community, atau mungkin lebih ke arah dengan tata kelola pemberdayaan atau tata kelola masyarakat itu sendiri, di mana di situ akan berdampingan dengan kelurahan, pemerintah kelurahan, untuk bisa saling bersinergi satu sama lain antara pemerintahan kelurahan beserta dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi di bidangnya melalui lembaga ataupun elemen masyarakat yang ada. Kita berdayakan mereka semuanya. Supaya apa? Supaya keahlian masing-masing masyarakat bisa kita ajak berkontribusi dalam membangun Trimulyo bareng-bareng. Nah, tidak luput juga di situ ada lingkungan dan masyarakatnya, termasuk tergabung di dalamnya adalah aktivitas seluruh masyarakat Trimulyo yang juga akan bersinergi, termasuk konservasi wilayah, tata ruang, tata wilayah, tata potensi, tata guna lahan, dan juga pengelolaan infrastruktur serta aktivitas sumber daya manusianya. Di situ dikhususkan lagi, kita punya generasi bangsa yang sangat hebat, mulai dari generasi yang usianya mungkin berada di sekitar 40 ke bawah hingga 30 tahun, 30 tahun ke bawah hingga 20 tahun, dan 20 ke bawah hingga 15 tahun atau 12 tahun, sampai ke generasi yang sekarang masih dalam kondisi balita, yang sekarang sudah memasuki era digital teknologi atau era digital society 5.0. Nah, kita harus menyesuaikan zaman, dan zaman itu yang berubah. Nah, kalau zaman berubah, kita tidak mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita akan stagnan, berdiri dalam satu titik dan tidak bergerak walaupun dalam kondisi baik-baik saja. Nah, misi saya akan membawa ke sana supaya Trimulyo gumregah untuk menuju kemajuan yang lebih baik pada saat ini sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang ada pada saat ini, yaitu era industri, teknologi tepat guna, tepat sasaran, didukung dengan digital society, di mana semua sudah serba digital, ilmu ada di mana-mana.